Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matius Yuri Marin dari kelas 8A. Kali ini saya akan membahas tentang kedatangannya Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Hout yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjelajah, tapi untuk mencari rempah-rempah. Penjajahan ini dimulai saat terbentuknya VOC, di mana VOC berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, VOC juga menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya untuk VOC. Dengan begitu, VOC pun dapat menguasai politik di Indonesia. Oke, kita masuk poin yang kedua. Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda. Belanda membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih dari 1000 km. Jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut hasil bumi. Namun, kerja Rodi membuat jalan ini dilaksanakan setelah Belanda kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. Alhasil, para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar, bahkan mendapat tindakan di luar batas kemanusiaan. Konon, proses pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Di masa penjajahan Belanda juga memiliki sistem sewa tanah. Pada tahun 1811 hingga tahun 1816, Inggris menjajah Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Stanford Raffles. Saat itu, Raffles tengah melakukan kebijakan dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem sewa tanah diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda. Sistem sewa tanah ini tentu saja memberatkan rakyat Indonesia. Ini karena tanah rakyat seakan-akan milik asing. Pada tahun 1830, Van der Bos menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki keuangan Belanda. Kebijakan tanam paksa itu memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi banyak penyelewengan. Hal ini membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan banyak mati kelaparan karena kurang gizi. Oke, masuk ke poin yang terakhir, yaitu perlawanan untuk melawan penjajah Belanda. Di urutan nomor 1 ada Perang Padri dari Sumatera Barat, yang dimana di situ Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan di berbagai daerah di Indonesia seperti Priangan, Ambon, dan Manado. Oke, lanjut di urutan nomor 2 ada Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua merupakan bentuk perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintah Hindia Belanda di Ambon saat itu. Rakyat Ambon dipimpin oleh Kapten Patimura. Akan tetapi, perlawanan Patimura bisa diatasi oleh Hindia Belanda dengan datangnya pasukan pembantu dari Jakarta. Lanjut di urutan nomor ketiga ada Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda mengakibatkan gugurnya Jenderal Kohler dan kegagalan sistem pertahanan benteng Stelsel. Kemudian, Belanda menemukan cara untuk mengalahkan perlawanan rakyat Aceh dengan politik adu domba antara golongan bangsawan dan ulama Aceh. Penyebab kegagalan Perang Aceh adalah adanya adu domba dari golongan bangsawan sehingga memecah belah persatuan rakyat Aceh. Lanjut di urutan nomor 4 ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda. Perang Diponegoro dipicu adanya campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Pada Mei 1825 dibangun jalan baru di Belanda memasang patok-patok di tanah leluhur Diponegoro. Kemudian patok tersebut dicabut oleh pengikut Diponegoro. Perang Aceh pada 20 Juli 1825 di Tegalrejo dengan diutusnya serdadu Belanda untuk menangkap Diponegoro. Tegalrejo yang menjadi markas pengikut Diponegoro berhasil direbut oleh Belanda. Pada tahun 1830, Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang. Lanjut di urutan nomor 5 ada Perang Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda dilakukan oleh Sisingamangaraja yang berlangsung selama 24 tahun. Penyebab kegagalan Perang Sisingamangaraja adalah kurangnya pasukan serta persenjataan perang. Oke,
Oke, di urutan terakhir ada Perang Banjar. Perlawanan mengusir penjajah yang terakhir adalah Perang Banjar yang disebabkan campur tangan Belanda dalam pergantian raja di Banjarmasin. Namun pada akhirnya tetap gagal karena penyebab kegagalan Perang Banjar adalah kekalahan dalam jumlah pasukan dan senjata. Sama seperti di urutan nomor 5. Nah, jadi itulah tadi pembahasan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.